episode pertama Ngabuburit bareng kamu. Bersama aku Rifa Andani. Dan aku Devianti Putri Wardani. Hari ini kita bakalan seru-seruan ya Rifa. Bener ya. banget. Kita bakalan bacain question box ya, yang bener. udah ditanyain nih sama temen-temen dari hari kemarin. Bener ya. banget, diisi question boxnya tuh random banget ya. Random banget, ada Random apa aja banget. nanti ada yang kita bakalan takjil, betul. minta takjil kan atau beli. Jadi nanti kita bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan random dari kalian bareng Ustadz yang fenomenal banget. Wow, kece banget, badai. Kece banget, badai banget. Iya, pokoknya nggak akan kalian temuin di kampus lain. Betul, cuman ada di Maksum University. Jadi izinin kita buat ngabuburit bareng kamu. Oke Teh. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau konten ini adalah konten berbagi ilmu yang dibalut secara fun. Jadi nanti kita pasti ada bercanda-bercandanya, ketawa-ketawanya, tetapi kita pasti tetap sharing ilmu sesuai syariat Islam. Dan semoga kalian juga bisa mengambil yang baik-baiknya ya, hikmahnya, jangan yang jelek-jeleknya. Betul. Jadi gitu. ya kalau misalkan ada kesalahan nih kata-kata dari kita, dibuang aja ya. Dibuang aja dimasukin ke hati. Betul. Gitu. Oke, sebelum kita panggil Ustadznya nih, ini udah ada jamaah, ribuan jamaah Iya, di sini. ini sekitar ada 1720 jamaah. Masya Allah. Coba Kita cek sound dulu nih. Kita cek sound dulu ya, coba Oke. Pak dicek. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Wih, masih lapar ini kayaknya ya. Udah lemes banget ya. Lemes banget emang ini, Tapi emang jam-jam krisis. betul, tapi insya Allah meskipun kita lemes di bulan puasa ini, kita bakalan tetap dapat ilmu yang bermanfaat ya Tarifa ya di Ngabuburit bareng kamu ini. Benar. Ini kayaknya jamaahnya paling jauh dari mana rumahnya? Dari Riau. Waduh, Masya Allah, jauh banget ya dari. Ini ada ibu-ibu dari majelis taklim mana Bu? Al-Hikmah. Al-Hikmah. Bener ya kan kita harus ngambil hikmahnya dari Al-Hikmah gitu. Oke, kita mungkin langsung aja kita panggil Benar Ustadz banget. kita ya Tarifa. Ustadz yang sangat fenomenal, takwer-kewer yang gak akan lagi kalian temuin di mana-mana. Langsung aja kita panggil Ustadz Raja. Kaget ini Ustadznya turun dari mana ya? Dari mana ini kan kalau dari langit tidak dari mana? Saya dari sana, dari Nagreg. Tiba-tiba ada di sini. Kirain dari rumah. Lagi zikir saya tuh tadi tuh, Masya Allah. Ada panggilan ke podcast ini gitu ya. Udah mungkin udah ininya dari Allah ya. Iya mungkin udah takdir. Cuman ini di mana? Kita lagi ada di Ngabuburit bareng kamu Nita. Saya tersesat atuh. Enggak dong. Ini Ustadz udah di jalan yang bener banget nih. Alhamdulillah kalau begitu. Ini Ustadz Raja ya. Ustadz Raja nih. Ratunya Iya. kemana Ustadz? Ratunya belum ada. Waduh. Jadi buat teman-teman nih yang mau jadi ratunya Ustadz, boleh ya. Langsung Dikasihin aja ya. Boleh banget. Ya. Jadi gini Tad, coba kenalin dulu namanya Tad. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik? Baik. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Perkenalkan nama saya Kang Ramdan Jelani. Saya biasa dipanggil Kang Raja di jadi singkatan kampung. ya, Iya, namanya singkatan itu Kang Raja. Ramdan Jelani gitu. Namanya dua aja. Iya, dua aja. Tidak dengan al atau m, tidak dan sebagainya. Oke. Tapi alhamdulillah di sini itu saya akan sharing ilmu mengenai tentang keluh kesah di bulan suci Ramadan. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, ini bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan pahala yang luar biasa. Amalan-amalan kita itu dilipat gandakan. Luar biasa sekali. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi gitu ya, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanannya dan penuh dengan pahala, pengharapan pahala, maka sesungguhnya dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Seperti itu. Jadi, ketika seseorang berpuasa di bulan suci Ramadan, akan diampuni dosa-dosanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu adalah ibadah yang mulia banget ya. Iya, benar Buat sekali. teman-teman jangan mokel. Apa itu mokel? Mokel itu kayak ngegodin gitu. Oh, godin. Emang kakak pernah? Enggak dong. Alhamdulillah. Kalau gitu, jamaah di sini ada yang pernah? Biasanya kalau ketawa
iya ya. Ya, Ketawa terus biasanya. nunduk enggak. Katanya kayak gitu. Biasanya Oke seperti Tad, itu. Ya, ini tuh gimana? banyak banget nih pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi Masum University. Oh, seperti itu. Iya, banyak banget nih pertanyaannya tuh yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ya Teh ya. Gimana itu seperti apa nih? Nah, tapi sebelum kita ke pertanyaan nih, ini Ustadz kan anak mahasiswa nih, Oh, mahasiswa iya. dari Masum University. Iya, gimana? Nah, ini Ustadz tuh semester berapa, Ustadz? Saya sekarang semester 2 mau nginjak semester 3, Teh. Nah, masih muda Iya, tapi udah alhamdulillah. jadi Ustadz. Kira-kira tuh gimana nih, Ustadz? Alhamdulillah ya. Kalau untuk itu sih udah takdir dari Allah sih ya. Udah ditulis gitu ya. Saya untuk menjadi seorang ustadz, kalau dipanggil ustadz sebenarnya sih saya malu, Teh. Maunya Malu dipanggil sebenarnya. apa dong Teh? Sayang, Maunya dipanggil, Jangan ya teman-teman. Ya, karena saya dari dulu turun di bidang dakwah sebenarnya berawal dari saya mengajar anak-anak pas tahun 2019. Jadi tahun 2019 saya berawal mengajar anak-anak mengaji di kampung halaman. Awalnya tuh cuma 5 anak awalnya yang ngaji ke rumah saya. Kesini jadi banyak. Sekarang alhamdulillah ada sekitar 125 anak-anak yang diajari oleh saya. Dan bahkan sampai sekarang pun Ustadz Iya, alhamdulillah. berada di sini dengan jamaah yang banyak Iya, juga luar ya. biasa sekali. Pada cantik-cantik, ganteng-ganteng, luar biasa. Apalagi ini kameramennya, terpesona. Udah, itu luar biasa tuh ya perjalanan kisah saya kesini saya alhamdulillah dipercaya menjadi sekretaris di MUI desa. Ya, terus juga alhamdulillah saya menjadi ketua remaja masjid. Terus ditambah itu saya mengajar kitab kuning di suatu pesantren. Masya Allah. Selain mengajar, karena waktu terus berjalan, tahun 2021 saya mulai terjun di bidang dakwah melalui seni, yang dimana dakwah itu dikolaborasikan dengan wayang golek, gitu. Luar Jadi biasa. dakwahnya Sambil dengan wayang, wayang gitu. Ya, seperti suara yang ditirukan oleh Gatot Kaca sepertinya. Coba Tad, mungkin Coba. bisa di Diperagakan, saya kepo banget. Seperti ini ya, coba. Iya, oke. Cepot, hei, cepot. ke aku maksudnya. Bukan. Oke. Singkat cerita ini ya, Gatot Kaca memanggil Cepot. Iya. Cepot, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, seperti itulah kayaknya. Ya. Karena itu karakternya kesatria kalau Gatot Kaca Kalau ya. misalkan suaranya dari awal sampai akhir kayak gitu gimana? Wah, mungkin nanti saya akan serak, pura akan pura mungkin ke iya, depannya. Itu Teh. Ya, alhamdulillah. Singkat dari Iya, seperti itu. Dan barangkali jamaah sekalian atau rekan-rekan atau penonton pemirsa dimanapun Anda berada memerlukan atau ingin mengundang kami, saya atau rekan-rekan saya untuk ceramah wayang yang disebutnya adalah wasir. Wasir itu bukan penyakit. Tapi wasit itu wayang syiar gitu. Boleh menghubungi kontak yang ada di bawah ini. Oke, Ya, boleh ya. gitu. Jadi buat teman-teman yang punya suatu acara, Ya, boleh banget benar. Boleh banget. Ya, seperti Oke, itu. Siap kita, Teh. kita langsung aja nih jawab Oh, gitu. pertanyaan-pertanyaan dari Boleh. mahasiswa-mahasiswi. Udah siap ya Ustadz ya? Udah siap, boleh, makasih silakan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini ada dari Lina Artika Oh, Teh Lina. _ 12. Oh, Iya. Ustadz kenal ya? Enggak. Cuman aja gitu. Oke. Biasanya Pertanyaannya namanya nih, Tad. seperti itu gimana? Ustadz gimana sih caranya menghindari gibah? Soalnya teman aku bahan gibahnya banyak banget. Insyaallah, tabarakallah. Nama Cheryl Tegerak. Ya, gibah itu adalah hal yang sangat dilarang oleh Allah gitu. Karena kenapa Teh? Emang gibah itu hal yang tidak bisa kita pungkiri atau kita hindari. Karena ketika kita melihat seseorang ada selalu gibahannya. Contoh misalkan kita melihat orang yang tinggi terus pesek hidungnya, kalau dia ngelewat di depan kita akan selalu pesek. Iya dia pesek ya tuh. Tinggi ya, pesek ya. Hitam lagi karena suka gitu ya, gitu menggibah seorang. Nah, cara menghindarinya yang pertama adalah diam Teh. Diam sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. gitu, yang katakannya oleh beliau, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyamut.
Yang artinya barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia harus melakukan bicara secara diam atau bicara dalam kebaikan. Jadi kalau kita tidak bisa diam, maka kita harus berbicara yang baik-baik. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa bicara yang baik-baik, maka harus diam. Udah, diam saja. Jadi pepatah diam adalah emas tuh Duh, mungkin ini. benar sekali Teteh, benar sekali. Dan emas itu sangat mahal. Berarti orang yang diam ketika berkumpul dengan orang-orang yang lagi gibah itu emas dan mahal harganya di hadapan Allah. Luar biasa sekali itu Teh. Itulah caranya. Pertama diam dulu. Kalau tidak bisa diam, karena diam itu akan terngiang-ngiang oleh pikiran kita dan akan kedengar oleh telinga kita. Contoh misalkan nih, kalau kita lagi menghampiri teman kita yang lagi berkumpul, terus teman kita lagi pada gibah di situ, kita diam saja. Misalkan menceritakan tentang si A tuh orangnya punya pacarnya bagus loh, ganteng, wah pokoknya tinggi, mancung hidungnya, pokoknya kumisnya tipis. Kan kedengar oleh kita. Kemudian besoknya kita itu bertemu dengan orang tersebut, pasti oh iya benar tuh kan ke bawah hal gibahnya. Maka kalau tidak bisa diam, yang kedua adalah menghindari. Jadi ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita lagi gibah nih, kita udah menghindar saja dari situ, biar aman. Dan kita harus mengetahui juga memahami yang lebih dalam tentang gibah. Karena gibah itu adalah dosa yang sangat besar sekali Teh. Luar biasa dosa gibah itu gitu ya. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat bahwa orang yang gibah itu bagaikan orang yang memakan daging bangkainya saudaranya sendiri. Ngeri sekali orang gibah. Dan orang yang melakukan gibah itu akan disiksa di alam kuburnya. Cek bibirnya tuh gitu. Dan akan ditusuk oleh pedang yang dari api neraka gitu ya. Set lidahnya tuh, pedih sekali gitu loh orang yang gibah itu. Dan hal yang terakhir, ketika kita melakukan gibah, itu akan menghadiahkan pahala yang bagus bagi yang kita gibahi. Jadi kita menggibahi seseorang nih, pahala kita akan ke seseorang yang digibahi, dan dosa yang digibahi akan timbul balik ke kita yang seperti itu. Jadi kita yang nanggung dosanya. Ya, kita yang nanggung dosanya. Ada ini kisah yang menarik dari kisahnya radhiyallahu anhu, yaitu pada saat ada dua orang pemuda itu ahli ibadah. Dia sering sholat, zikir, dan lain sebagainya. Dia masuk neraka. Mereka dua orang tersebut masuk neraka. Padahal sering zikir. Dan ada satu orang itu yang sering berbuat maksiat zina, seperti zina ya, atau maling, ya, maling ayam, maling apa aja itu maling. Terus juga suka mabuk-mabukan ya, entah itu mabuk miskis mungkin dan sebagainya gitu ya. Ya. Tahu miskis? Kismis bukan? Nah, kismis mungkin Saya ya. tahu, cuma saya diam. Ya. Kan diam adalah Nah, itu karena saya tidak tahu jadi miskis aja lah. Iya. Terus mabuk-mabukan. Orang tersebut masuk ke dalam surga. Padahal sering mabuk-mabukan. Gimana seperti itu? Wah, kisahnya seperti ini. Bahwa dua orang pemuda yang ahli ibadah tersebut setelah mereka melakukan ibadah, berdiam di suatu masjid. Nah, ada orang yang lewat nih orang itu adalah preman yang sering berbuat maksiat. Setelah lewat, kemudian digibahi oleh dua orang pemuda tersebut. Itu Masya Allah, sudah dia teh pendek, sudah dia teh misalkan ya hitam lagi kulitnya, tapi berbuat maksiat. Jadi digibahi. Setelah itu dengan izin Allah, mereka semuanya dicabut oleh malaikat Ijrail nyawanya. Dicabut karena ya tak saking apa namanya tuh dicabut nyawa tuh lebih pedih, lebih sakit daripada ditusuk 77.000 pedang, bayangkan. Jadi setelah itu dicabut nyawanya, set,
Setelah itu mereka semuanya berada di hadapan Allah, dan kedua orang pemuda tersebut berada di neraka, sedangkan orang yang ahli maksiat berada di surga. Kemudian dua orang tersebut demo kepada Allah. Demo nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Demo dengan berteriak, kenapa ini kami semuanya sering berbuat ibadah kepadamu ya Allah. Kami berzikir kepadamu, kami sholat kepadamu, kami sering membaca Al-Quran. Tapi kami masuk neraka. Sedangkan dia ya Allah, dia ya Allah, dia ke kamera. Sedangkan dia ya Allah, dia itu sering mabuk-mabukan, dia itu sering berbuat maksiat tapi masuk ke dalam surga. Kata Allah, dia meskipun dia sering berbuat dosa, tapi dia sebenarnya mengakui kesalahannya. Sebelum dicabut oleh malaikat Ijrail, dia itu menangis di hadapanku sambil memegang Al-Quran, menangis. Kenapa dia bisa menangis? Karena tidak bisa baca Al-Quran. Ya, betul sekali. Karena tidak bisa baca Al-Quran sehingga menangis gitulah. Karena Allah lebih sayang kepada orang yang dia selalu berbuat maksiat, akan tetapi selalu mengakui kesalahannya dan bertobat benar-benar tobat nasuha kepada Allah. Bukan tobat sambal. Tobatnya tobat ya, bukan tobat sambal. Kalau tobat nasuha, tobat benar-benar. Kalau tobat sambal, ya namanya sambal udah dimakan pedas tapi tetap dimakan. Kan itu anehnya gitu dari saya tuh. Seperti itu. Jadi itulah kisahnya orang yang dua pemuda masuk surga dan satu pemuda yang masuk neraka karena sering digibahi gitu. Seperti itulah. Jadi emang kita benar-benar harus hati-hati ya. Iya, benar Biasanya sekali. nih teman-teman kalau misalkan masih sering gibah, Iya, jadi kita seperti mendingan itu. diem aja ya. Ya, udah diam aja, dan trik-trik itulah yang bisa kita lakukan untuk menghindari gibah gitu. Iya, itu mungkin seperti itu. Apalagi ya yang mau ditanyakan nih? Oke, nih selanjutnya ada pertanyaan dari Imam Mahdi nih. Wah, Imam Mahdi? Imam Mahdi, Ustaz. Ada dajjalnya? Nggak ada, astagfirullahaladzim. Belum ada. Jangan dulu. Oh iya. Ya, Kita masih pengen banyak beribadah Oh ya. iya, Insya Allah. Bahaya ya kalau udah ada Imam Mahdi. Itu sakti kayaknya Imam Mahdi. sakti banget, Ustaz. Sakti banget mungkin iya, ya. benar. Oke, pertanyaannya mau minta Rifa Gimana? dibacain. Ustadz, boleh nggak kalau abis sholat subuh langsung tidur lagi? Soalnya mata teh nggak bisa diajak kompromi gitu. Setelah kita sholat tidur, setelah kita sholat, ya sholat subuh, kemudian dia tertidur. Apa boleh apa tidak? Ya, kalau menurut saya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Karena hukumnya untuk melakukan tidur setelah sholat itu makruh. Akan tetapi ada tapinya itu, ada tapinya. Kalau kita tidur di waktu subuh dan setelah subuh, maka rezeki kita akan sempit. Maka mampet gitu ya. Akan tercegah rezeki kita oleh perilaku yang kita lakukan tersebut, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau berkata, ketika kita melakukan tidur setelah sholat subuh, maka rezeki kita akan mempet dan tercegah rezeki kita. Dan tidur di waktu subuh itu dapat mencegah datangnya rezeki itu. Orang lain udah pada sibuk ke pasar dan sebagainya, kita malah sibuk tidur gitu. Jadi akan mencegah rezeki. Iya, akan mencegah rezeki. Bukan berarti wakil rektor Pak Rizky. Bukan juga Rizky Ridho ya. Bukan juga Rizky Ridho. Tapi ini berbentuk Bukan. rezeki yang lain ya. Iya, benar, dapat mencegah datangnya rezeki gitu. Boleh-boleh saja kita tidur di waktu subuh, tapi itu rezeki kita akan mempet. Wah, kok meskipun kita tidak tidur tapi rezeki kita tetap mempet gitunya. Suka ada yang gitunya. Nah, itu gimana? Nah, kita itu kebanyakan memahami konsep rezeki itu berbentuk uang saja. Betul. Berbentuk uang saja. Akan tetapi konteks rezeki itu sangat luas sekali teh. Kita sekarang masih diberi kesehatan lahir batin, itu rezeki dari Allah.
Kita sekarang misalkan bisa menghirup udara segar, bisa melihat, itu rezeki dari Allah. Kita semuanya dapat berjalan, itu rezeki dari Allah. Jadi rezeki itu luas sekali gitunya, bukan hanya berbentuk uang saja gitu. Kita semuanya misalkan bisa berperilaku bijak, bisa berperilaku yang dermawan, itu rezeki dari Allah. Seperti itu konteks rezeki teh. Jadi kalau tidur di waktu subuh itu makruh hukumnya, hanya saja akan dapat mencegah rezeki kita gitu. Kan biasanya habis sahur, sholat, terus biasanya teman-teman mungkin pada tidur lagi. Iya gitu. Bagaimana kalau misalkan karena udah sholat tahajud nih 23 rakaat saja, atau sudah nugas nih semalaman penuh nih, mata ngantuk, ya boleh saja silakan, kalau hanya dalam keadaan darurat gitu ya. Kalau sudah mentok sekali, perilaku kita sebelum-belumnya sangat bikin capek kepada diri kita, boleh gitu. Allah meringankan hambanya bagi orang yang sibuk gitu ya, intinya yang capek, dan capek tersebut dalam keadaan capek yang sudah melakukan ibadah kepada Allah, seperti itu teh lah mungkin. Jadi intinya tuh sebenarnya tuh boleh. Ya. Hanya Tapi saja. nih Ya. itu bakalan bikin rezeki kita mangpet. Iya, seperti itu. Gitu ya. Mangpet pokoknya. Gimana jamaah mangpetnya? Mangpet gitu. Nah, jadi jamaah boleh, tapi nanti rezekinya Mangpet. iya. Oke, next question. Oke, ini ada dari Regina Herliana. Oh itu ya. Ini live ya di IG ya. Iya. Ya. Ini ada question box. Question nih boxnya di IG sebelumnya. ya langsung. Oke, pertanyaannya Gimana? nih. Ustadz mau nanya dong, kita kan harus menahan emosi. Iya. Tidak boleh berkata kasar. Nah, benar. kalau emosinya cuman ketikan di Instastory atau story WA gak apa-apa. Curhat di sosial media intinya ya. Sosial media tapi berkata kasar gitu. Berkata kasar itu kalau menurut perspektif saya itu ya, meluapkan emosi di sosial media itu akan mendapatkan hal buruk kepada diri kita. Jadi aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita itu akan terumbar oleh kita sendiri. Kita misalkan curhat di sosial media, marah nih ya, gara-gara misalkan katanya anak baik, misalkan kok dia selingkuh tuh kan ya, misalkan. Jadi saya kesel dengan dia, dengan teman saya ini. Jadi curhat di sosial media. Orang-orang yang melihat itu banyak kan di sosial media tuh, tidak hanya 1-2 tapi bahkan jutaan ya teh. Iya. Nah, otomatis keburukan kita, aib kita dibuka oleh kita sendiri. Padahal Allah itu baik loh kepada kita, sangat baik. Aib-aib kita itu dikunci rapat-rapat oleh Allah, tapi kita sendiri nih yang membuka hijabnya, yang membuka aib kita. Jadi jangan salahkanlah Allah atau jangan salahkanlah dia gitu ya, tapi salahkanlah diri sendiri. Siapa suruh meluapkan emosi di sosial media, siapa suruh curhat di sosial media gitu. Dan itu pun juga bisa jadi jejak digital. Jadi jejak Dan itu digital. bakalan kelihatan gitu ya. Iya, seperti itu. Makanya kalau kita dalam keadaan emosi, yang pertama nih tipsnya, kita harus berwudu dulu. Berwudu gitu ya. Karena ketika kita emosi kan gejolak api marah itu ada membara, dibanjur oleh air. Yes. Jadi kan kalau tidak bisa berwudu, masih saja amarah, ya udah cemplung ke kali. Jadi itu Ya, tidak hanya amarahnya yang hilang, orangnya pun hilang. berarti bisa aja ya kalau kita emosi. Itu kedamkar. bukan skip dulu, itu mah bersanda, itu bersanda. gitu ya. Dia gitu ya. Tangannya gini kan bukan. kan ini pasti Islami. Islami. Ya, itu bercanda teh. Jadi yang pertama adalah berwudu. Setelah berwudu, kita itu harus berzikir kepada Allah. Berzikir, mengingat-ingat Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kita berzikir kepada Allah, hati akan terasa menjadi tenang. Seperti itu. Jadi ada perbedaan ketika mengingat Allah, berzikir kepada Allah,
dan mengingat mantan. Wih. Beda teh. Itu beda ya, Ya, jamaah beda. beda. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati akan terasa tenang. Mengingat mantan, hati terasa mengenang. Jadi seperti itu perbedaannya. Jadi kita harus berzikir kepada Allah, mengingat-ingat Allah supaya hati tenang. Pas marah, Oh, Akbar. astagfirullahaladzim. Enggak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Seperti itu tekniknya. Tarik nafas, tahan. Astagfirullahaladzim. Tahan sejam enggak? Kelamaan deh. 1 detik, 2 detik aja. Tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Berwudu. Dan langkah yang terakhir adalah curhatkan kesah kita kepada Allah. Gitu. Kita punya kendala, Allah yang punya kendali. Gitu. Masya Allah. Dicatat ya, quotes of the day. Ya, karena itu teh masalah datangnya dari Allah dan Allah pun yang akan menyelesaikan masalah kita. Ngasih solusinya gitu. Iya, dari Allah. Jadi kita jangan umbar-umbar di sosial media, tidak ada untung yang baik oleh kita. Emang luapkan emosi akan terasa tenang nantinya karena sudah diungkapkan, tapi nantinya akan berdampak buruk kepada diri kita. Itu teh luar biasa sekali. Jadi gitu ya, Teh Gina ya ini ya. Iya. Jadi nggak boleh tuh upload di sosial media. Iya, seperti itu. Kenapa sih temen aku belum bayar utang? Gitu. Curhat teh ya. Ini mah bukan hanya di sosmed media atau status, ini langsung ini curhat teh. Iya, contohnya gitu. Contoh ya, Itu tuh nggak boleh ya gibah-gibah. Iya, Sorry. seperti itu. Meluapkan emosi di sosial media itu nggak boleh. Apalagi kalau misal ini Ustadz kayak Iya. kita tuh mengomentari postingan yang jahat terus kita jadinya tuh ikut jahat gitu gimana? Iya, jadi ke bawah-bawah nantinya keburukan kita dan kita akan terbawa arus negatif. Jadi yang bagusnya ketika ada seseorang yang berperilaku seperti itu, kemudian kita dinginkan gitu ya. Jangan kita ingatkan, karena mengingatkan seseorang itu adalah kewajiban seluruh muslim dan muslimat. Jadi harus saling mengingatkan, jangan seperti itu ya. Itu dilarang oleh Allah, itu tidak baik bagi kesehatan kamu, tidak baik bagi kesehatan mental kamu. Jadi kita ingatkan, jangan kita yang terbawa oleh arus, tapi aruslah yang dibawa oleh kita. Seperti itu. Tabarakallah. Amazing. Amazing, Spider-Man. Oke, mungkin ini pertanyaannya sudah Terjawab ya dari terjawab. question Iya, box yang teman-teman alhamdulillah. kasih ke Ustadz. Dan Masya Allah banget ya, Iya. benar jawabannya juga kita puas banget. Iya, aku juga di sini amazing bener kayak wow gitu Gitu loh. Kayak ya. ternyata gibah nggak boleh. Kayak wow. Beda ya. Banyak, jadi diam dulu kamu Iya, mah teh. karena kan ada jedanya yang kayak bikin Iya. aku tuh speechless gitu. Ya, Coba coba gimana Ustadz, wow ya? Wow. ya gitu ya teman-teman. Wow gitu. Gimana jemaah? Wow. Iya. Nah, teman-teman mungkin kalau misalkan ada pertanyaan yang belum udah usah. Baru tahu loh kalau suara ketawa Ustadz kayak gini ya. Udah beres ya teh, alhamdulillah ya. Waktu tidak terasa. Jadi alhamdulillah kita isi nih kegabutan kita di menunggu buka puasa. Iya, benar sekali. Dengan ilmu yang mulia yang bermanfaat. Iya, sangat. Makasih banyak Ustadz. Alhamdulillah ya Allah. Jawabannya semoga bisa menjadi manfaat juga Amin, ya buat Allah. para jamaah yang di rumah maupun Amin, yang di ya Allah. studio, Amin, ya Allah. Amin, Amin, ya ya Allah. Allah. Ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan nanti ada question box lagi atau teman-teman masih ada pertanyaan nih gitu Betul. mengenai keluh kesah di bulan Ramadan, itu boleh banget diisi di question box buat episode selanjutnya. Iya, Karena kita masih ada episode selanjutnya, nggak cuma episode hari ini doang. Iya, Kita seperti masih itu. ada beberapa episode. Benar. Masih beberapa dan episode. pasti tentu sama kita lagi ya, sama Ustadz Raja lagi gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman nih, nanti kalau misalkan pengen ngisi-ngisi question box lagi, makanya pantengin terus Instagramnya Masum University Luar buat biasa. diisi nih question box. Tanya aja tuh apa aja tuh ya. Nanti kita insya Allah kalau misalkan jawab pertanyaannya menarik nih, kita pilih dan kita jawab bareng Ustadz. Betul. Pokoknya tungguin episode selanjutnya karena bakalan banyak juga ilmu yang bakalan kita dapetin ya Teh Rifai Bener ya. banget. Oke, mungkin sekian di episode pertama. Iya, luar biasa sekali. Makasih banget buat teman-teman yang udah hadir di studio. Mana tepuk tangannya? Luar biasa. Nah, tapi ini teh nih,
kan kalau misalkan setiapnya Ustadz tuh pasti ada quotes. Oh, Iya nih, seperti biasanya itu. ngasih dulu quotes of the Iya. day nih buat para jamaah ya. Buat update story gitu. Oh iya, baik. Daripada update-nya emosi-emosi. Iya, update Iya. story nanti kan by Ustadz Raja gitu. Aduh. Coba gimana Ustadz? Tapi sebelum itu saya akan menyapa jamaah dulu. Jamaah. Bukan gitu, Bang. Jadi ini. Jamaah. Yes. Oke. Biar semangat ya. Biar semangat. Bakar kalori ini. Oke. Iya. Jamaah. Yes. Alhamdulillah. Sudah kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Harus kita pahami juga bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka dari itu kita semuanya senantiasa hayu berlomba-lomba dalam kebaikan, hayu berlomba-lomba di bulan suci Ramadan, hayu menanam pahala di bulan suci Ramadan, dan insya Allah kita nanti akan memanennya. Bekerjalah seolah-olah Anda akan hidup selamanya, dan beribadahlah seolah-olah Anda akan mati esok hari. Saya Kang Raja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini quotes-nya nyampe sih. Nyampe banget ya ke Iya, dalam nyampe. hati ya. Ke ulu hati. Dan oke, makasih banget. Sama-sama, Teh. Ustaz, semoga jadi manfaat ya. Amin, ya Allah. Dari awal sampai quotes barusan yang Iya. terakhir Amin, ya ya. Allah. Pokoknya teman-teman terus pantengin IG-nya Masum University Iya. buat episode selanjutnya. Benar. Oke, mungkin sekian aja dari kita. Kita Iya. juga pamit undur diri. Saya Rifa Andani. Saya Devi Anti Putri Wardani dan juga ada Ustadz Raja. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.